Selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Fandi Siswanto dengan NIM 13012232208. Di mana pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan mempresentasikan use case yang berkaitan dengan sosioinformatik, di mana yang akan saya presentasikan pada video ini adalah smart glasses for blind and visual impaired people, di mana untuk kasus sosialnya itu sendiri banyak banget rekan-rekan kita yang memiliki kesulitan atau disabilitas dalam melihat ya. Contohnya seperti katarak atau misalnya buta, baik itu yang parsial maupun yang full. Nah, ini contohnya salah satu problem yang dihadapi oleh teman-teman kita. Itu yang pertama itu adalah kesulitan dalam navigasi, seperti yang ada di layar ya. Kita bisa lihat bahwa mereka kesulitan dalam melihat. Lalu yang kedua, lingkungan juga, terutama di Indonesia ya, yang masih belum mendukung untuk teman-teman kita. Bisa dilihat contohnya sudah ada memang jalanan ya, contohnya dalam hal ini, dalam kasus ini jalanan, namun yang memang membantu teman-teman kita, tapi ya kelihatan ya, contohnya dalam kasus ini lubang, bisa bahaya banget kalau seandainya teman-teman kita itu sampai lewat jalan yang seperti ini. Lalu selain itu, karena kesulitan dalam melihat, teman-teman kita jadi punya kebergantungan kepada orang lain. Sehingga mereka kan kesulitan misalnya kalau seandainya sedang misalnya berjalan sendirian. Contohnya misalnya kalau misalnya dilihat dari problem ini aja, ini bahaya banget kalau sampai dia lagi sendirian dan memang nggak sadar apa yang ada di depannya, seperti itu. Nah, oleh karena itu pada penelitian yang menjadi sumber rujukan saya, dipropos suatu smart glass yang memang memanfaatkan, yang mencoba untuk membantu teman-teman kita yang memiliki kekurangan tersebut, di mana smart glass ini itu nantinya akan membantu rekan-rekan kita atau teman-teman kita itu dalam eh, me- merekognisi suatu objek, di mana hasil dari rekognisi itu nantinya akan memiliki output yaitu suara, gitu. Contohnya misalnya di depan ada jalan yang berlubang, nah itu nantinya kacamata itu akan mengeluarkan audio bahwa ada jalanan berlubang di depan sana. Lalu ini juga dapat membantu teman-teman kita dalam membaca ya, contohnya walaupun memang sudah ada braille, namun masih banyak banget teks-teks yang nggak ada braille-nya, seperti itu. Oleh karena itu, kacamata ini dapat membantu dalam melakukan text recognition sekaligus juga memberikan audio dari teks tersebut. Lalu model itu juga kadang mengalami kesulitan dalam melakukan rekognisi benda pada cahaya-cahaya yang tidak normal, seperti dalam kasus ini, image yang ditampilkan dari kamera itu sebagai contoh, ini adalah gambar di depan kiri, ini merupakan gambar dengan kecerahan yang nggak bagus, gelap seperti itu ya. Nah, kalau gitu dilakukan enhancements terhadap citra tersebut, nantinya yang awalnya low light seperti ini jadi lebih kelihatan, yang akan membantu model. Nah, nanti dari model itu melakukan object detection atau text detection, nanti kita didapetin labelnya itu apa, lalu selanjutnya dilakukan text to speech, alias si model itu akan mengubah yang awalnya dalam bentuk teks itu menjadi audio, yang nantinya akan dikirimkan ke teman-teman kita, seperti itu. Merupakan evaluation matrix dari sistem yang sudah dibuat pada salah satu penelitiannya, ada precision, recall, dan ini mean absolute error, seperti ini. Lalu mungkin kita ketahui bersama ya bahwa memang nggak semua apa yang kita lihat itu bisa dilihat oleh, artinya ada concern terhadap privacy di situ. Nah, oleh karena itu perlu dipastikan bahwa data yang dikirim ke server itu pertama harus di-hash, artinya at least nggak ketahuan gitu, misalnya melakukan hal-hal yang bersifat privacy. Lalu yang kedua, make sure bahwa penglihatan yang dikirimkan oleh si kacamata ke dalam server itu nggak disimpan, karena memang ya itu tadi, nggak semua apa yang kita lihat itu bisa dilihat oleh orang. Seperti oleh karena itu kita harus pastikan, contoh misalnya model yang dilatih itu misalnya datanya sudah di-hash, atau ya contohnya bisa seperti itu, sehingga apa yang kita lihat itu nggak digunakan buat melatih, ataupun ada juga dataset yang bisa digunakan untuk melatih apa yang seharusnya bersifat privacy, seperti itu. Ya mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan studi kasus dalam smart glasses ini, terutama yang sekiranya dapat membantu untuk teman-teman kita yang mengalami kekurangan dalam penglihatan, seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.